Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 5 dan anak-anak semua dimanapun kalian berada, pada kali ini Pak Umar akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ketiga untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, mari kita bahas. Perhatikan dengan seksama dan saksikan dengan sungguh-sungguh video pembelajaran ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kegiatan pembelajaran pada kali ini mengenai menjelaskan makna tanggung jawab, mengamati interaksi manusia dengan lingkungannya, membaca pantun, dan memahami makna pantun. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Baiklah, anak-anak dan siswa-siswi kelas 5 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita baca, dan kita akan memahami dari pertanyaan ini apa yang dimaksud dalam permasalahan pokok bahasan ini. Kita awali dengan interaksi sosial. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar di samping, kalian telah mengetahui contoh interaksi sosial. Ya, ada interaksi antara individu, interaksi antara individu dan kelompok, dan interaksi kelompok dan kelompok. Menjelaskan makna tanggung jawab. Tadi sebelumnya kita ada sebuah pertanyaan tentang apa sih tentang kewajiban, apa sih hak, dan apa sih tentang tanggung jawab. Baiklah, saya akan jelaskan ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sesuatu yang kita harus kerjakan dan harus lakukan, itu disebut kewajiban. Adapun hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak, yang sifatnya bebas namun terbatas. Jadi hak dalam kalimat pendeknya yaitu sesuatu yang harus kita terima, ya. Adapun tanggung jawab yaitu sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Jadi misalnya tanggung jawab membuat PR, tanggung jawab membuat sesuatu atau tugas dari guru, ya, itu adalah tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Sebelum berlanjut, silakan di-subscribe video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, dan agar kalian mendapatkan info terupdate dari channel ini, yaitu channel Umar Andi Margon Channel. Contoh interaksi sosial berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, contoh interaksi antar individu, yaitu antara lain seseorang yang menyapa orang lain, seseorang yang membayar barang belanja kepada kasir, seseorang siswa yang bertanya kepada gurunya tentang pelajaran, seorang anak yang menolong temannya yang terjatuh. Berikut ini adalah, ya, yang tadi Bapak sudah bacakan, itu contoh-contoh dari interaksi antara individu, ya, jadi antara perorangan. Baik, selanjutnya contoh yang kedua yaitu antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya seorang ustadz yang berceramah dalam acara pengajian.
seseorang yang menghadiri rapat, seseorang yang mengikuti kegiatan organisasi. Jadi ini adalah contoh-contoh interaksi antara individu dan kelompok. Yang ketiga, contoh interaksi antara kelompok. Misalnya grup band yang melakukan konser, pertandingan sepak bola yang mempertemukan dua pasangan tim, kerjasama dalam dua kelompok belajar. Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, antara lain ya, musyawarah antar warga masyarakat, kerja bakti atau gotong royong antara warga masyarakat, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga, penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di suatu daerah. Ya, ini adalah contoh-contoh dari interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah negara. Berikutnya interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Nah, ini tidak boleh ditiru karena efeknya sangat buruk bagi tatanan kehidupan. Contohnya, perselisihan antara suku, ya, terjadi sebuah keributan ya antara suku, perang antara adat, pelajar yang melakukan tawuran, dan perang antar negara. Ini contoh interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Efeknya sangat buruk dan sangat negatif. Mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat maupun di negara kita dan di dunia. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya antara lain: 1. Mengadakan kerja bakti. 2. Mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. 3. Mengadakan arisan PKK. 4. Mempertahankan adat Jawa ketika menggelar pernikahan. 5. Mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Jadi ini adalah contoh-contoh sebagai upaya ya warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial dan budayanya. Baik anak-anak dan siswa-siswi kelas 5 dimanapun kalian berada, selanjutnya mari kita pahami tentang makna pantun, terutama tentang pantun nasihat. Contoh yang pertama, bunga mawar, bunga melati, kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Al-Quran, paham maknanya. Dalam makna atau arti pantun di atas yaitu ya, seseorang yang sedang sedih memiliki masalah atau penyakit dalam hatinya. Salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Contoh pantun yang kedua, masih tentang pantun nasihat. Si Kijang jatuh karena tersandung, jatuhnya ke jurang, akhirnya mati. Saat ini rajinlah menabung agar kelak bisa naik haji. Arti dari pantun di atas ya, menabung hendaknya dimulai sejak kecil. Ya, manfaat menabung akan sangat terasa ketika suatu saat membutuhkan uang untuk suatu keperluan penting, misalnya naik haji. Baiklah anak-anak dan siswa-siswi kelas 5, demikianlah penjelasan tentang pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.